Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kabarnya baik dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan yang tidak tara oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di video kali ini seperti biasa kita akan baca-baca komentar lagi. Namun sebelum kita baca komentar ya, saya mengajak buat teman-teman semuanya untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar ketika ada video terbaru dari channel ini akan ada notifikasinya kepada teman-teman semuanya. Kita sekarang akan baca juga ya yang DM. Ini udah banyak banget yang DM. Ini mohon maaf masih belum bisa saya baca satu persatu karena yang DM juga banyak ya teman-teman semuanya. Ini ada pertanyaan dari Kak siapa nih? Kak Sakinah ya. Assalamualaikum Kak Iman, saya Sakinah. Saya mau bertanya untuk laptop Asus Chromebook, tipenya ini ada C423NA. Kira-kira bisa cetak menggunakan printer nggak ya? Gitu ya. Soalnya ada beberapa sumber yang mengatakan kalau bisa cetak printer dan ada juga yang mengatakan tidak bisa. Saya tahun ini masuk kuliah jadi sedikit bingung jika misalkan tidak bisa print di laptop ini. Maaf pengganggu sebelumnya, mohon untuk dibalas. Oke. Sebelumnya saya juga sudah membuat suatu video tutorial ya teman-teman semuanya di channel saya. Ini bagaimana si Chromebook ini apakah dia bisa mencetak atau tidak. Video penjelasannya ada di channel saya, silahkan dibuka aja channelnya, kemudian langsung aja ke playlist atau nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. Kemudian di sini kita langsung aja ke tutorial atau playlistnya namanya Chromebook ya. Kita klik, kita pause dulu aja. Hai pemain satu. Ya seperti ini. Teman-teman semuanya bisa lihat di sebelah kanan ini ada panel. Itu ada di paling di berapa ya? List berapa? Saya lupa lagi nih. Ada di list print. Nah, ini dia. Ada di list ke-15. Ini cara print dokumen di Chromebook. Di sini juga saya menjelaskan tentang tata cara ngeprintnya. Kemudian saya juga jelaskan apakah semua tipe printer itu bisa menggunakan apa? Bisa digunakan oleh Chromebook. Ya, saya sudah jelaskan di sini. Namun kita akan bahas lagi untuk memperjelas. Memang untuk Chromebook ini ada beberapa tipe yang betul-betul bisa digunakan ya. Tapi kalau misalkan apa namanya untuk kuliah, saran saya lebih baik menggunakan laptop biasa karena ada kekurangan dan juga kelebihannya. Kekurangannya adalah di Chromebook ini satu, kalau misalnya kita ingin menggunakan Microsoft Office karena kuliah itu pasti erat kaitannya dengan Microsoft Office, apalagi kita bikin laporan dan lain sebagainya. Kecuali kita juga sudah mahir menggunakan Google Doc, ya itu bukan masalah ya. Jadi kalau misalnya kita udah mahir Google Doc, berarti Office Word kita bisa diganti dengan Google Doc. Tapi kalau misalnya kita yang awam-awam ini atau yang masih masa transisi ke Google Doc, mungkin agak sedikit kesulitan ya, agak sedikit kesulitan untuk berpindah langsung ke Google Doc. Nah, saran saya kalau misalnya untuk kuliah itu mendingan laptop biasa aja. Tapi kalau udah terlanjur ya, kalau udah terlanjur untuk apa menggunakan Chromebook ini, sepengalaman saya karena saya di sini mempunyai Chromebook J-Rack, merek J-Rack, kemudian Acer, itu support di Epson L3310. Kalau misalnya di L121 atau L120 atau berapa itu nggak support ya. Jadi si Chromebook ini support hanya produk-produk yang betul-betul agak sedikit modern lah, agak sedikit baru gitu ya. Saya juga sudah tes di beberapa printer di Canon, ada yang di bagian apa namanya yang terbaru tuh bisa, dan yang versi lama itu muncul datanya muncul, tapi ketika di print atau dicetak si data tersebut akan tercetak berupa codingan-codingan atau bahasa-bahasa coding. Jadi bukan cetak data yang kita inginkan. Misalkan kita mencetak data dokumen Microsoft Office Word, misalkan datanya tentang laporan, nah yang keluar itu bukan hasil ketikan kita, tapi berupa coding-coding. Artinya si Chromebook itu atau si kaitan dengan si printer itu artinya tidak support gitu ya. Bisa mengeprint tapi
yaitu dia cetakannya itu berbeda dengan hasil ketikan kita. Nah, jadi gitu solusinya kalau menurut saya. Atau kalau mau ribet, misalkan kita udah terlanjur dan misalkan kita punya printer yang versi dulu, ya mau nggak mau kita printnya harus pakai cetakan atau harus pakai apa namanya laptop yang biasa gitu, bukan tipe Chromebook seperti itu. Tapi memang untuk beberapa tipe Chromebook dan juga beberapa tipe printer memang seperti itu. Tapi yang saya sudah lakukan dalam video ini ya, di dalam list ke-15 di playlist Chromebook itu yang support itu apa namanya Epson L3310 ya, L3310. Mbak Sakina bisa langsung apa namanya lihat dulu video ini atau saya langsung kirim saja di sini ya. Saya bisa langsung bagikan saja. Nah, di sini kita jawab dulu aja. Mana ya? General aja masuknya. Ini banyak sekali ya yang DM nih. Di request juga banyak, ada sekitar ini yang belum kebaca ada 5 di general itu masih belum saya balas semua. Mohon maaf sebelumnya. Kita bahas dulu sebentar. Nah, mungkin nanti saya akan sertakan juga video yang terbaru yang saya buat di sini. Jadi memang itu ya. Jadi teman-teman semuanya, jadi harus betul-betul dicek betul-betul, jangan sampai salah beli printer. Salah-salah beli printer karena kalau misalnya kita punyanya Chromebook, itu bisa nggak kepakai si printernya ya. Jadi jawaban saya itu aja buat Mbak Sakina. Jadi memang kalau misalkan mau tetap memaksakan di Chromebook dan ini udah terlanjur mungkin ya, udah terlanjur apa namanya beli. Jadi Mbak Sakina boleh membeli printer yang support dengan Chromebook ya. Bisa menggunakan L3310 atau lebih baik datang dulu ke tokonya kemudian coba dulu oleh si Chromebook Mbak ini apakah support atau tidak. Saran saya seperti itu buat Mbak Sakina. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab. Kalau misalnya ada teman-teman yang mempunyai pengalaman yang sedang dialami oleh Mbak Sakina, boleh sharing di kolom komentar atau langsung aja DM di IG-nya Daegu Nuna. Daegu.nuna, silakan. Mungkin itu aja, mohon maaf apabila tidak memuaskan menjawabnya karena juga saya masih awam juga sama belum apa namanya belum terlalu mendalami juga. Ini hanya sekedar sharing dan berdasarkan pengalaman yang saya rasakan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Saya Iman Budiman. Terima kasih. See you next time.